Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Baitur Rahman yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dengan pertolongan Allah kembali kita diperkumpulkan di masjid ini yang insya Allah perkumpulan kita malam hari ini dalam rangka menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mendirikan sholat isya berjamaah. Dan insya Allah kita sama laksanakan sholat sunnah tarawih yang menjadi perintah daripada baginda Rasul. Kita berharap mudah-mudahan kumpulnya kita menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari masjid ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak ngaminin berarti gak punya dosa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluar kita dari masjid ini dosa-dosa kita dalam keadaan diampuni oleh Allah. Apalagi kumpul kita di masjid ini dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yakni menjalankan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah. Insya jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele tentang sebuah kerjaan sholat. Jika sholat didirikan dengan imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah dan mengharapkan ridha dari Allah, maka sholat itu akan menyebabkan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin dong. Kayak anak TK, amin pakai diajarin. Amin ya Rabbal. Dalam kitab Durratun Nasihin bil Wa'zi wal Irsyad karangan Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, dalam kitab tersebut ada hadis Rasul yang menyatakan idza kabbaral abdu lil salah, ketika hamba Allah sudah membaca takbiratul ihram
untuk sholat. Apa kata Nabi? Wa yaqulullahu ta'ala lil malaika, maka saat itu juga Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya. Untuk apa malaikat diperintahkan oleh Allah? Irfa'u dunuba abadi an raqabatihi, untuk mengangkat dosa-dosa hamba Allah dari melalui kedua pundaknya, hatta ya'budani tahiran, agar hamba itu menyembah kepada Allah dalam keadaan suci. Perintah Allah kepada para malaikat, wahai malaikat, angkat dosa itu hamba aku melalui kedua pundaknya. Makanya dianjurin, disunahkan ketika kita sholat untuk mengangkat kedua tangan. Dalam kitab Ad-Durusul Fiqhiyah karangan As-Sayyid Abdurrahman bin Segaf bin Husin Segaf, dalam kitab tersebut diterangkan yusannu raf'ul yadaini had wal mankibaini fi arba'ati mawadhi'ah. Disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak. Itu disunahkan, dianjurkan, disunahkan. Di dalam sholat ada 4 tempat yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jelas gak? Jelas gak? Yang pertama, inda takbiratil ihram. Inda takbiratil ihram. Yang pertama ketika baca takbiratul, angkat dua tangannya, itu sunnah, dianjurkan sama Nabi. Allahu Akbar, sejajar sama kedua pundak. Yang kedua, wa inda lirruku'i, kalau mau setiap ruku, mau ruku angkat dulu dua tangannya, sunnah. Yang ketiga, wa inda al-qiyami minar ruku'i, yang ketiga bangun dari ruku mau iktidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika bangun dari melaksanakan tasyahud awal. Begitu bangun, habis melaksanakan tasyahud awal, Allahu Akbar, angkat dua tangannya. Hukumnya sun. Kemudian habis diangkat dua tangannya, mau ditaruh di mana saja ya terserah ya. Ada ditaruhnya baina surrah wasadri, antara di bawah dada dan di atas pusar. Allahu Akbar. Ada juga yang ditaruhnya di dada, terserah ya. Ada juga yang ditaruhnya di bawah pusar, terserah. Ada juga yang ditaruhnya di lambung, terserah. Itu mah semua kalian pada punya guru ya. Setiap amalia kita yang kita amalkan, terutama di dalam sholat, itu pasti akan dimintakan pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya naruhnya itu di bawah dada, di atas pusar, Allah
Akbar, begitu saya. Ya, kalau saya dari guru-guru saya yang mengajarkan saya seperti itu, berada di bawah dada dan di atas pusar. Mau di dada naruhnya, ya itu mah terserah. Mau di lambung terserah, mau di bawah pusar terserah. Yang asalkan jangan sampai Allahu Akbar naruhnya di jidat. Ini nggak boleh, nggak ada yang ngajarin. Ya, jelas nggak Bapak? Jelas nggak? Alhamdulillah. Dan saat mengangkat dua tangan harus sejajar dengan dua pundak. Kemudian bukan hanya sejajar dengan dua pundak, akan tetapi dua telapaknya itu dihadapkan ke arah enggak, jangan begini, jangan begini, tapi Allah begini, jelas. Nih telapak tangannya nih dihadapkan ke arah kiblat, jelas ya. Itu jangan dianggap remeh. Kerjaan yang sunnah kalau kita terapkan, kalau kita realisasikan, kalau kita amalkan, nanti di akhirat kita dicari-cari Nabi. Bukan kita yang nyari Nabi, kita dicari-cari Nabi. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Baitur Rahman Villa Mutiara Bogor 2 nanti di akhirat dicari-cari Nabi, dipanggil-panggil Nabi, diakum sama Nabi sebagai umatnya. Ya Rabbal, mau nanti di akhirat dicari-cari Nabi, mau nanti di akhirat kita diakui sama Nabi sebagai umatnya. Terapkan, realisasikan, amalkan kerjaan-kerjaan yang di antaranya di dalam sholat banyak kerjaan-kerjaan sunnah. Terapkan, insya dan kerjaan sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan dari yang wajib. Bahkan kerjaan yang sunnah itu bisa menyempurnakan dan bisa menambal daripada kerjaan-kerjaan yang wajib. Jika ada bolongnya bisa ditambal dengan kerjaan yang sunnah. Alhamdulillah. Lalu apa yang terjadi setelah hamba Allah bertakbir, mengangkat dua tangannya di dalam sholatnya? Langsung saat itu Allah perintahkan kepada para malaikatnya, malaikatku, angkat ya dosa-dosa itu hamba. Lalu malaikat ittakhidul malaikatu kullaha, malaikat dengan perintah Allah mengangkat dosa-dosa itu hamba. Wa idza faragul abadu minas shalah, jika itu hamba Allah sudah selesai dari sholatnya, jika hamba-hamba Allah jamaah Masjid Jami Baitur Rahman sudah selesai melaksanakan sholatnya, lalu malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabbana anu'iduha alaihi, wahai Allah Tuhan kami, apakah harus kami kembaliin lagi dosa-dosanya? Harus kami pulangkan lagi dosa-dosanya itu hamba Engkau wahai Allah? Fayaqulullahu ta'ala, Allah saat itu juga menjawab. Apa jawabannya? Ya malaikati, wahai malaikat-malaikat aku, la yaliqu bikarami, nggak pantas, nggak layak dengan kemuliaan aku, kata Allah. Kalau dosa-dosa itu hamba aku dikembaliin lagi, dipulangin lagi, nggak pantas dong. Kalau dikembaliin lagi dengan kemuliaan aku, illal aku qad ghafartu khotoyahu, aku maafkan kesalahannya, aku ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang kumpul saat ini keluar nanti dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Numpang tanya, mau dosanya diampuni oleh Allah?
salatnya biar benar, salatnya biar khusyuk, salatnya karena beriman kepada Allah, salatnya hanya mengharapkan ridha Allah. Insya mau salatnya karena iman kepada Allah, berarti senang dong kalau nanti selesai sholat taraweh witir sampai jam 10. Senang? Saya nggak jawab berarti belum buka pakai nasi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu jangan meremehkan, jangan anggap sepele pekerjaan sholat, karena kerjaan sholat itu kalau didirikan dengan iman dan wahtisaban akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun amalannya, harapannya tetap diampuni dosa. Benar gak? Benar gak? Ya, kita berharap semua semoga kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja sekedar yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya juga buat kita semua. Mohon maaf lahir batin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.